Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Maupun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Saudara mari bangkit berdiri, lihat sebentar orang yang ada di samping Anda. Katakan kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang di rumah-rumah juga bisa berfellowship sebentar dengan keluarga. Tuhan kita baik, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan Kau layak menerima pujian kami Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Syukur.
naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa syukur kami, membawa pujian kami. Mata kami, hati kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk situasi dan kondisi yang kami alami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan tetap bertahta dan Engkau sedang mengerjakan, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, bagimu segala pujian, syukur, penghormatan. Kau yang layak menerimanya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah siang hari ini. Kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama kita berkata, amin. Langit dan bumi meninggikan nama-Mu yang besar Tuhan. Di atas segala yang bernafas memuji nama-Mu yang kudus, sebab Kau layak Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud tiada waktu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud tiada batas. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Kau
Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian, dipersilakan. Puji nama Tuhan, kita pada tanggal 17 Juni sampai 21 Juni tahun 2021 yang lalu, kami pergi ke Pulau Bali. Ini merupakan bentuk pelayanan dari Gereja Betani melalui FA kami di Pulau Bali. Untuk kami ke sana, terima kasih kepada Mam Gembala telah bersama-sama kami. Dan juga yang luar biasa, kita di sana bukan cuma sekedar berwisata, akan tapi juga kita melakukan pelayanan yang berupa wisata rohani. Dan kami percaya itu pasti akan berdampak di Pulau Bali, dan kami percaya bahwa suatu saat Pulau Bali itu akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya ini Dr. Ari sebagai benar bahwa kepergian kami di sana bukan sekedar pasiar-pasiar, tetapi ada yang Tuhan berikan bagi kami untuk dilakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Perjalanan di sana mulai tanggal 17 berakhir tanggal 21 dengan menumpang Lion Air, dan ada fasilitas hotel yang kami nikmati. Itu pun dari Tuhan. Kenapa? Karena selama berada di hotel kami lakukan kebaktian dan diberikan ruangan khusus untuk beribadah. Jadi di pulau yang kita dikenal dunia Pulau Dewata, tetapi ternyata fasilitas kerjaan surga kami miliki di hotel, dua buah hotel dari Kuta Bex dan Paragon Hotel. Di antara kejadian yang kami alami, yang dalam tuntunan Roh Kudus, bahwa ada satu jiwa yang bisa diselamatkan melalui baptisan kudus, salah satu anggota perjalanan dalam wisata ini. Seorang ibu rumah tangga yang kemudian di bawah tuntunan Ibu Gembala Leni Matoke, dan dia telah menyatakan keikutsertaannya dalam kerajaan surga bersama kami dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan percaya dia telah bangkit, dan dia dibaptis di Hotel Paragon. Dan ini yang menjadi inti perjalanan kami mau dipakai Tuhan di mana saja kami berada. Dan perjalanan kami sungguh luar biasa, bahwa kita semua dilepaskan dari mara bahaya kecelakaan waktu kami pergi ke Pulau Nusa Penida. Ada ombaknya, dan tapi kami selamat sampai tujuan, pergi pulangnya. Dan sampai saat ini kami beroleh suatu hal yang luar biasa, semua rombongan dalam keadaan sehat, bebas dari COVID. Perjalanan kami tetap dilindungi Tuhan. Inilah perjalanan dari Family Altar Air Hidup. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Ibu Gembala yang mau bersama-sama dengan FA Air Hidup untuk bersama-sama pergi ke Pulau Bali. Sekian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani
aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, pekan indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sebab sukacita dari-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Sebab itu kami takkan takut, kami takkan cemas Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kau cukup bagi kami.
Di sisi
awesome, Kau ajaib Tuhan, Yesusku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Kau ajaib Tuhan, Yesusku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hati kami bernyanyi Tuhan. Kau besar Tuhan, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Amin, amin. Kau besar Tuhan, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Kau ajaib Tuhan, Yesusku. How great is our God, we sing to you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing, how great, how great is our God. Is our God. Woo! How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And go and sing, how great, how great. Oh, we sing, how great, how great. Oh, we sing, how great, is our Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian kami, sembah kami, pengagungan kami. Sebab Engkau setia dengan janji-janji-Mu Tuhan. Setengah tahun, 6 bulan Tuhan, dari bulan Januari sampai bulan Juni, Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami Tuhan. Engkau membela kami, Engkau menghibur, Engkau menyembuhkan kami. Kami bisa tiba di bulan ke-7 di minggu yang pertama ini Bapa. Kami datang bawa syukur kami, bawa pujian penyembahan kami. Kami mau berkata kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, penjaga yang tidak pernah terlelap bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami imani, kami percayai. Dari semua janji-janji-Mu tidak ada satupun yang Kau biarkan gugur Tuhan. Biarlah terus anugerah-Mu terus Tuhan turun Tuhan melimpah atas kami dan atas
rumah-rumah tangga kami, atas anak cucu kami. Terima kasih berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi firman-Mu bagi semua kami, sehingga sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan membawa kami dalam rencana-Mu yang agung. Biarlah di hari-hari akhir ini kami menjadi berkat bagi angkatan ini Tuhan, di mana kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Umat yang diberkati Tuhan, shalom. Sampai yang ada beribadah di rumah-rumah juga shalom buat yang di rumah yang belum bisa datang ke gereja bersama-sama. Tuhan ada juga di setiap rumah tangga. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita kembali digoncangkan dengan begitu banyak yang sakit, terutama di Pulau Jawa. Ya, pandemi COVID ini kembali gelombang kedua, dan kita di Sulut, di Manado kita sedang berjaga-jaga, dan kita semua berdoa supaya Tuhan limpahi kita dengan anugerahnya, perlindungan Tuhan. Tuhan melepaskan, Tuhan menyembuhkan, dan kita semua masih bisa beribadah bersama-sama. Amin. Jadi setiap hari itu adalah kesempatan, adalah anugerah untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada bulan Juli ini adalah bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang kuat. Umat Tuhan yang terus bertindak di tengah ketidakpastian, di tengah kegoncangan di dunia ini. Jangan seperti murid-murid yang di tengah badai, waktu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka pada jam 3 subuh itu, dan mereka bilang itu hantu. Jadi karena ketakutan membuat cara berpikir yang salah, membuat salah mengenal Tuhan. Hari-hari ini kita perlu melihat Tuhan lebih jelas. Karena Tuhan tetap ada di tahtanya, Dia pasti melihat semua yang kita alami, Dia tahu semua pergumulan kita, dan Dia pasti akan datang menemui kita masing-masing. Yang kita butuhkan adalah terus mengenal Dia, terus mau mendengarkan suaranya, dan terus mau taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Roma 10 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetap ayat 9 ini kita lihat bagaimana kita diselamatkan. Karena kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita lihat hari-hari ini coba taruh perhatian buat 2 poin penting itu, yaitu mulut dan hati. Mulut adalah tempat kita mengeluarkan kata-kata, tempat kita berbicara. Hidup dan mati dikuasai lidah, Amsal bilang, siapa menggemakannya makan hasilnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan makan hasilnya. Nah kita lihat bahwa dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya. Kita belajar 2 ini bahwa mari dikatakan tadi bahwa firman itu dekat di mulut kita. Jadi jangan sampai kita kurang baca firman, jarang bergaul dengan firman. Ya, sering-sering saja kita ibadah tapi tidak rutin. Mari lihat bahwa dari mulut kita itu keluar perkataan iman, karena apa yang masuk di telinga kita, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, apa yang kita taruh perhatian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan masuk dan membangkitkan apakah ketakutan atau iman. Karena di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi perhatikan apa yang banyak menjadi fokus kita. Apa yang orang taruh perhatian untuk kita dengar.
Dari mana info yang lebih kita percaya, yang lebih kita pegang? Dari firman Tuhan itu akan timbul iman. Dan firman itu dekat di mulut kita. Dekat artinya kita harus, firman yang kita dengar, yang kita terima, kita harus perkatakan firman itu. Kita harus mempercayai, kita harus merenungkannya, dan kita memperkatakannya. Jadi kebiasaan kita memperkatakan firman. Jaga supaya jangan kita memperkatakan ketakutan, jangan kita memperkatakan keadaan musuh seperti 10 pengintai itu bilang, di sana raksasa-raksasa, kita lihat diri kita seperti belalang. Padahal kan mereka tidak pernah tahu apa yang orang itu bilang, dan mereka bilang, mereka juga lihat kita seperti belalang. Lihat, ketakutan itu akan bertambah kalau kita terima itu roh ketakutan, akan bertambah terus dan membuat kita punya imajinasi yang salah. Murid-murid saja tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka bilang itu hantu. Begitu juga dengan 10 pengintai itu, karena ketakutan mereka bilang mereka seperti raksasa yang bisa makan orang. Dan kita lihat diri kita seperti belalang, mereka juga lihat kita seperti belalang. Padahal kan tidak pernah ada percakapan itu. Jadi lihat, ketakutan itu bisa menghasilkan hal-hal yang negatif di dalam kita. Mari taruh telinga kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu dekat di mulut kita dan juga hati kita. Jadi 2 poin ini, dari mulut keluar perkataan, tapi di hati itu bertumbuh kebenaran. Kita simpan firman, maka firman itu akan bertumbuh, membawa kita pewahyuan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu benar, kemarin waktu ada berita ada seorang hamba Tuhan lagi yang cukup terkenal secara nasional dan meninggal, masih muda, baru umur 53 atau 55 tahun, meninggal karena COVID. Semua cukup tergoncang dan semua sedih. Jadi saya juga ada di situ dan saya lihat dari acara Zoom-nya itu pemakamannya. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu banyak lakukan hal-hal yang besar dan cuma diantar oleh orang-orang yang pakai baju-baju kuning itu, parasut lengkap, dan dimasukkan dalam kubur. Itu sangat sedih. Tapi waktu saya melihat itu, tiba-tiba Tuhan membawa saya kepada satu penglihatan yang lain. Tuhan bilang begini, bahwa di balik apa yang kita lihat di dunia ini, percaya Tuhan menyediakan kemuliaan yang kekal bagi kita. Dia tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di balik semua yang ada dalam dunia ini, yang mungkin kita tidak bisa terima di dunia ini, tapi tetap Tuhan menyediakannya di kekekalan. Dia bilang ada rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia yang Dia sediakan bagi kita. Jadi jangan sampai kita dicengkeram ketakutan. Karena dengan pandemi ini lebih banyak info-info itu yang diberitakan supaya untuk membuat orang menjadi takut. Takut itu membuat daya tahan tubuh kita turun. Ketakutan itu membuat metabolisme tubuh kita semua terganggu, ada hormon stres, pembuluh darah menyempit, pacu jantung cepat, tekanan darah naik, gangguan nanti di jantung, di ginjal semua bisa terganggu. Makanya tadi kita nyanyi hati yang gembira adalah obat. Luar biasa perjalanan, kita nyanyi lagu itu di pantai, di ada tempat musik dan ada banyak orang. Di situ kita beritakan bahwa ada pelayanan dari Gereja Bethani Wanea Plaza Manado. Dan kita nyanyi 2 lagu tadi itu, makanya dinyanyikan di sini bahwa dimanapun kita ada, kita bisa memberitakan tentang Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya. Di dalam bus ada pemandu wisata, ada driver, kita nyanyi, ada kesaksian-kesaksian dan kita percaya mereka perlu itu. Perhatikan apa yang mulut kita ucapkan dan dari hati kita. Kita lihat satu contoh dari Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Kita lihat di situ, kisah ini sudah sering kita dengar tentang wanita yang sakit perdarahan itu. Yang 12 tahun sakit perdarahan itu, kita lihat di ayat 27 dikatakan begini, bahwa wanita itu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sudah dengar. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu 8.
ayat 28. Sebab katanya, berarti itu dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, kita lihat contoh dari wanita ini. Dalam kondisi di mana kita semua tahu dia sakit perdarahan 12 tahun, sudah habis semua hartanya, tidak bisa disembuhkan. Nah, waktu dia dengar tentang Yesus, maka dia timbul imannya, timbul kepercayaannya. Tapi tidak cukup hanya didengar, tahu, percaya, tidak cukup sampai di situ. Wanita ini lihat kondisi lemah. Sedang perdarahan itu sesuatu yang dianggap najis. Tidak boleh mendekati para imam-imam. Tapi lihat, dia tidak menghiraukan penghalang-penghalang itu. Begitu banyak orang yang sedang berkerumun, berbondong-bondong dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan itu, karena kisahnya itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus. Tapi kita lihat wanita ini meninggalkan semua penghalang-penghalang itu. Dia bertindak. Tidak cukup dia dengar dan tahu tentang Yesus. Tidak cukup dia percaya dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tapi dia juga perlu bertindak. Tidak mudah, susah. Tapi dia melangkah sampai dia jamah jumbai Tuhan Yesus dan dia disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, mari lihat hari-hari ini kita belajar pengalaman kita. Dari tahun lalu sampai di tahun ini saya sendiri pernah menjadi pasien COVID-19 dan tahu bagaimana tekanan yang datang karena dipisahkan, tidak boleh ada yang kunjungi. Jadi mari lihat bahwa kita harus bangun diri kita kuat. Kita tidak bisa mengharapkan dari orang lain, tapi hari-hari ini masing-masing anak-anak Tuhan harus punya iman yang kokoh dalam Tuhan, harus bisa bertindak. Kita harus firman yang lebih mendominasi kita daripada apa semua yang kita terima dari dunia ini. Apa yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Ada banyak berita-berita yang kita dengar yang kalau divaksin nanti hati-hati itu jadi antikris. Nanti sudah dicap, sudah dicatat dan dikasih masuk mineral-mineral yang bisa bikin orang nanti berubah. Jadi tidak menikmati hadirat Tuhan dan tidak bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu, pertama juga saya jadi takut untuk vaksin. Tapi saya lihat, hamba-hamba Tuhan besar juga sudah, teman-teman semua sudah vaksin dan Tuhan memberikan pengertian. Waktu kita baca bacaan Alkitab bersama di kitab Yosua, kita lihat dari zaman Abraham Tuhan janji bahwa dia akan memberikan satu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi itu tidak terjadi otomatis. Kuasa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, tapi bagaimana penyertaan Tuhan dan melatih mereka. Mereka harus berubah, mereka harus duduki itu tanah perjanjian, mereka harus bagi undi dan mereka berperang. Harus ada yang mereka lakukan. Mereka pergi bertempur dan mengalahkan penduduk-penduduk asing asli di situ. Baru mereka bisa menduduki tanah perjanjian yang menjadi warisan mereka, menjadi milik mereka. Jadi Bapak Ibu, mari lihat, jangan terlalu berpikir jauh yang membuat kita hilang damai sejahtera dan ketakutan. Kita harus lihat bahwa spirit roh yang Tuhan taruh dalam kita itu adalah roh kebenaran. Itu adalah roh Kudus yang menuntun kita di jalan-jalannya Tuhan. Jadi kalau pemerintah menganjurkan kita untuk vaksin, maka kita vaksin itu bukan karena kita takut mati, bukan karena kita takut virus, tapi bentuk dari tanggung jawab kita bersama-sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berdiri menjadi contoh dan teladan. Bahwa kita juga bertanggung jawab. Bukan cuma karena kita takut kita sakit, tapi kita bertanggung jawab untuk angkatan kita ini, orang-orang di kota kita ini, supaya kota kita bisa secepatnya bebas daripada pandemi ini. Orang semua boleh buka masker secepatnya dan tidak ada lagi pandemi-pandemi. Amin. Kita berdoa, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Apa yang masuk di tubuh kita, tadi kita lihat bahwa dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, kita bertindak, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita memuji Dia, kita bergaul dengan firman Tuhan. Itu keselamatan kita, tidak ditentukan oleh apa yang masuk di tubuh kita.
ditentukan oleh iman kita, oleh keputusan-keputusan kita untuk menyembah Tuhan, untuk hidup bagi Dia. Ambil keputusan hidup bagi Tuhan. Masuk dalam rencananya, menggenapi rencana Tuhan. Itulah keselamatan. Bukan ditentukan apa yang masuk di tubuh kita. Kita berdoa semua supaya Tuhan Yesus datang dan mengangkat kita gerejanya sebelum masa antikris. Kalau kita lihat tanda-tanda apa semua bahwa hampir antikris itu memerintah, percaya Tuhan tidak tinggalkan gerejanya. Tuhan tidak tinggalkan anak-anaknya. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Amin. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi lihat, yang paling penting adalah masing-masing kita menjaga spirit yang ada di dalam kita. Satu bagian cerita lagi yang saya ingin kita baca bersama dari Rut. Kita lihat kisah Rut, semua kita sudah tahu. Rut dari pasal 3. Pasal yang ketiga kita semua sudah tahu Rut itu bagaimana orang dari orang asing ya, dari orang Moab, bangsa kafir. Tapi karena dia sayang dengan Naomi, waktu suaminya sudah meninggal dan dia ikut Naomi pulang, dia ambil keputusan, bangsamu bangsaku, di mana kau mati di situ saya juga. Nah kita lihat dia tiba di sana dengan Naomi waktu mereka pulang, itu permulaan musim menuai jelai. Wow, Tuhan kasih luar biasa. Tuhan beri pengharapan bahwa orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan perhatikan itu. Tuhan tidak akan kecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Permulaan musim menuai jelai. Nah kita tahu kisahnya semua bagaimana. Yang Tuhan bicara buat saya kuat di kisah ini adalah begini Bapak Ibu. Waktu kita sudah dekat dengan masa depan yang Tuhan tentukan bagi kita. Kita sudah dekat dengan pemulihan yang Tuhan sediakan. Mungkin masa lalu kita ada luka-luka, masa lalu kita ada kegagalan-kegagalan. Nah pada saat sudah dekat dengan masa depan, waktu sudah dekat dengan pengharapan itu. Di sini Rut kita lihat ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang ketiga ini Naomi mertuanya bilang kepada Rut, mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebab sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang kelima, lalu kata Rut kepadanya, kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bapak Ibu, yang kita lihat dari sini adalah spirit daripada Rut itu. Dia meninggalkan masa lalunya, wanita kafir, janda yang suami sudah meninggal. Tapi dia sekarang menyongsong masa depannya. Bayangkan sampai namanya masuk dalam keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dia rajin dan dia dengar-dengaran kepada mertuanya ini. Bayangkan Bapak Ibu, tidak mudah seorang wanita baik-baik malam-malam pergi ke tempat pengirikan. Lia-lia baik-baik itu laki-laki dia tidur di mana. Jangan orang tahu nih, diam-diam saja. Waktu dia tidur, kau pergi di kakinya. Jangan salah, jangan dekat kepala. Harus dekat kakinya, kau singkapkan selimutnya, kau tidur diam-diam di situ. Lihat, Rut memperhatikan apa yang coachnya Naomi ajarkan kepada dia. Jadi kita juga perlu pembimbing, kita perlu juga pemimpin yang melihat hal-hal yang harus kita lakukan, yang menuntun kita untuk berkemenangan. Rut tidak pikir dirinya sendiri. Duh, ini mama mertua so aneh-aneh ini. Dia kira kita ini apakah? Mau cari-cari laki-laki malam-malam. Rut bisa protes. Rut bisa bilang, aduh ini mama. Tapi lihat Naomi bilang, mandi bersih-bersih. Pakai sampo yang harum. Ingat Rut, ganti baju baru. Baju yang masih harum. Dan pergi tidur di sana. Dan kita lihat bahwa langsung terjadi perubahan. Nasibnya berubah, dia bukan lagi yang datang tunggu jelai-jelai yang jatuh di belakang
penuai itu dia cuma pungut sisa-sisa. Tapi sekarang karena dia taat kepada mertuanya, karena dia punya spirit ya, dia menjaga spiritnya. Yang taat, tunduk dan mau ikut apa yang disampaikan. Dia berubah, dia menjadi istri dari Boaz, orang kaya yang terkenal di kota Bethlehem itu. Nasibnya berubah dan dia menjadi keturunan. Dia melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Raja Daud. Artinya masuk di dalam rencana Tuhan. Ada banyak wanita, ada banyak orang lain yang bisa saja menikah dengan Boaz. Tapi lihat, Tuhan mengatur sampai orang kafir ini, yang Tuhan kenal hatinya, dia bisa datang dan dia bisa berdiri untuk menggenapkan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tentukan di muka bumi ini. Melahirkan keturunan dari Raja Daud dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, masa lalu kita tidak penting. Mungkin ada kekecewaan, ada luka-luka yang kita alami. Tapi kalau hari ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan keputusan, dengan tindakan untuk hati kita dan juga perkataan-perkataan kita. Lihat bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa taat melakukannya? Dimulai dari hati yang kuat. Hati jangan simpan kepahitan. Latih diri kita untuk melihat hati kita kuat dan mempercayai Tuhan. Kalau hati kita masih suka khawatir, hati kita suka berontak, hati kita suka protes, hati kita suka bersungut-sungut, itu keluar, meluap, maka kita tidak akan kuat untuk mempercayai Tuhan. Kita tidak akan kuat menjadi orang yang taat. Karena lihat tadi wanita yang sakit perdarahan ada banyak, tapi saya angkat 2 contoh ini. Contoh juga Ruth, untuk masuk di dalam rencana Tuhan, untuk merubah masa lalu menjadi masa depan yang berkemenangan, perlu keputusan kita, perlu pengorbanan kita, keberanian kita untuk berani melakukan yang orang lain tidak lakukan. Kita harus berani lakukan itu dan merubah sehingga rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya Tuhan punya rencana yang baik dengan setiap kita. Amin. Dia membayar kita dengan darahnya di kayu salib. Setiap kita berharga bagi Tuhan. Dia mau kita masuk dalam rencananya. Saya tutup dengan kisah ini. Lihat Raja Daud, sekalipun di kenyataan keluarganya tidak menganggap dia, membuang dia, tidak memperhitungkan dia ada. Dia cuma jaga 3-4 ekor kambing domba. Tapi Daud membangun pengenalannya dengan Tuhan. Dia buat Mazmur 23 karena dia gembala. Jadi dia bilang, Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia tahu bagaimana dia jadi gembala untuk domba-dombanya. Jadi dia tahu bahwa gembala itu bertanggung jawab dengan domba-dombanya. Gembala itu menjaga, memelihara, memberi yang terbaik bagi domba-dombanya. Jadi dia berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pertolonganku. Waktu Tuhan jadi gembalaku, aku tidak akan takut kekurangan. Dia tahu yang terbaik bagiku. Dan Bapak Ibu, waktu Daud bilang bahwa dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Artinya ada lawan, ada tantangan, ada musuh. Dia menyediakan hidangan. Hidangan itu artinya ada satu meja makan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mau diurapi Tuhan, kalau kita mau berjalan dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari Bapak Ibu jangan salah fokus. Fokus kita di mana? Jangan waktu kita dan energi kita habis kepada hal-hal lain-lain. Bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan Yesus kasih kita meja dan kasih kita kursi duduk untuk makan bersama dengan dia. Berapa banyak dari kita yang sibuk bilang, wow luar biasa, mari sabar dulu Tuhan, ini kita foto dulu. Karena ini jarang-jarang lo bisa ketemu dengan raja di atas segala raja. Kita foto dulu, kita selfie dulu.
Lalu kita mulai kasih masuk dulu, sabar ya, kita mau masuk Instagram dulu, Facebook belum lagi, WhatsApp grup-grup ada 10 grup. Lalu kita mulai tunggu orang komen-komen. Ini ada di mana itu? Ya, aduh cantik sekali Kang, aduh di siapa ngana hebat Kang. Kita salah fokus. Padahal mestinya itu Tuhan mau kita duduk diam, kita menikmati Dia, Raja di atas segala raja. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Artinya Dia mau kita menikmati yang Dia sediakan. Lebih daripada yang kita rasa baik buat kita. Kita rasa kita perlu. Kita rasa kita bisa. Banyak dari kita merasa kita bisa. Kita pakai cara kita pakai jalan-jalan kita. Padahal Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Jangan sampai kita habis waktu untuk terus memperhatikan musuh. Kita terus baku lawan dengan musuh. Padahal raja itu sudah ada di hadapan kita. Dia mau kita berikan waktu kita untuk bergaul dengan Dia, menikmati hidangan yang Dia sediakan. Gratis. Dia yang bayar, Dia yang sediakan. Tapi Dia mau perhatian kita kepada Tuhan. Jangan perhatian kita kepada diri kita sendiri. Kita cuma peduli diri kita sendiri. Kita rasa seakan-akan orang lain tidak perhatikan kita. Kita rasa kita yang paling menderita. Kita rasa orang lain semua tidak jujur dengan kita. Orang lain semua merugikan kita. Semua kita anggap kita yang jadi korban. Hari ini mari lihat, jangan punya pikiran bahwa kita korban. Ganti pikiran itu bahwa kita pemenang oleh Yesus Kristus Tuhan yang ada di pihak kita. Amin. Mulai start pergumulan, tantangan doa-doa kita dari tempat di mana kita sudah menang. Jadi mulut kita harus perkatakan hal-hal yang baik itu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Perjalanan kita dari Bali itu waktu pulang, sebagian sudah ke Jakarta. Pak Rino dengan keluarga ke Jakarta, Jack, ada beberapa, ada yang Pak Mam Uci sendiri ke Surabaya. Kita pulang dari Bali itu harus transit dulu di Makassar, itu sudah jam-jam 5 kira-kira. Taksiran kan tiba di Manado jam 6. Waktu sudah pramugari sudah umumkan, beberapa saat lagi kita akan mendarat di lapangan Hasanuddin. Tiba-tiba dia bilang, karena cuaca buruk, kita tidak bisa mendarat. Dan dalam 20 menit ini kita akan tunggu di atas. Dalam 20 menit kalau tidak bisa cuaca berubah, kita akan kembali lagi ke Denpasar di sana. Tiba-tiba dengar begitu, semua aduh pasti rasa cuaca buruk ini. Dan bukan takut mati lagi, tapi berpikir lelah, semua membayangkan rumah, mau tiba di rumah. Dan tiba-tiba kita mulai dengar semua mulai menyembah. Di sekeliling mulai ada suara-suara menyembah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi karena kita duduk semua waktu dekat-dekat mulai ada penyembahan naik. Tentu saya juga berdoa. Saya bilang Tuhan, coba kasih strategi bagaimana orang doa apa ini Tuhan. Supaya awan ini bisa lalu dan kita bisa mendarat di Makassar dengan selamat. Dan Tuhan bilang perkatakan bahwa Tuhan berkuasa di udara. Segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Tuhan buka jalan, tidak ada satupun awan bisa tutup. Tuhan buka jalan supaya kami bisa landing dengan selamat Tuhan. Dan itu semua teman-teman juga berdoa. Dan seperti itulah awan dilalukan, sebentar lagi pesawat mulai turun dan kita mendarat di Makassar. Tuhan masih Tuhan yang mendengar doa, amin. Tapi yang Tuhan taruh di hati begini, mungkin ada orang di dalam pesawat itu yang perlu dengar itu lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jadi apa yang Tuhan izinkan kita alami pasti itu jadi berkat buat orang lain. Jadi begini Bapak Ibu, saya tutup dengan kalimat ini. Kita terima kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi itu kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan, bukan nama kita. Kita terima kebaikan-kebaikan dan kemurahannya, bukan untuk kita, tapi supaya namanya ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah seluruh kota ini, Sulawesi Utara tahu
bahwa Tuhan hidup, Tuhan tetap bergerak, Tuhan tetap melakukan agendanya. Goncangan seperti apapun percaya Tuhan pegang kendali. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang belum dilayani bisa lambaikan tangannya untuk ada roti dan anggur. Di rumah-rumah juga siapkan roti dan anggur. Sambil melayani ada jemaat yang belum dapat satu pujian deh. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bangkit berdiri umatmu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di tangan kita ada roti dan anggur. Ini adalah bukti pengorbanan Tuhan bagi kita. Bukti Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia menebus kita dengan darah-Nya. Dan Dia berjanji, kita terikat perjanjian, covenant. Meterainya adalah darah anak domba Allah. Kita berdoa. Pak, terima kasih, kami ada lagi di bulan yang baru Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk hari-hari ke depan. Kau menjadi sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami, roh kebenaran, roh nasihat, roh penghibur. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang sama sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega. Kalau dulu Engkau peduli dengan Ruth yang berlari Tuhan untuk mencari perlindungan kepadamu. Kalau Engkau peduli dengan wanita yang sakit perdarahan 12 tahun dan dia mengalami kuasa-Mu. Hari ini kami bukan hanya menjamah jumbai jubah-Mu, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai di rumah-rumah diberkati Tuhan. Menjadi tubuh dan darah-Mu yang berkuasa. Kami terima kesembuhan, kami terima kebangkitan. Kami terima kekuatan yang baru. Meterai perlindungan-Mu turun bagi kami semua Tuhan. Seisi rumah kami dan juga anak cucu kami, orang tua, saudara bersaudara termeterai di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan roti kita. Kita angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala.
Pada malam terakhir Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-murid, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan dia memberikan kepada murid-murid. Dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagimu untuk pengampunan dosa seluruh isi dunia. Berbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kita terus ingat akan pengorbanan Tuhan bagi kita. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Demikian juga diperbuat dengan cawan sesudah makan. Dia mengambil cawan dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami, Tuhan, kami percaya Engkau pegang tangan kami Tuhan. Di minggu yang baru, di bulan yang ke-7 ini Tuhan. Kau Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami Tuhan. Kau menuntun kami di jalan-Mu yang benar Tuhan. Kau terus mengurapi kami. Biarlah kami melimpah, jauhkan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami Tuhan. Mazmur 91. Bahwa hati kami melekat kepadamu. Waktu kami berseru, Engkau menjawab kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dan semua rencana, tugas, pekerjaan, pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Jadi semua menurut kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang diberkati, bisa lambaikan tanganmu. Sekali lagi kita tepuk tangan paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita dan Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Kita bisa mempersiapkan persembahan kita. Sebelum memberi, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih hari ini kami berada di minggu pertama di bulan Juli. Kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa hari ini kami ambil keputusan untuk selalu memperkatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa, saat ini sebagai tanda syukur kami atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Kami akan bawa persembahan syukur kami. Kami juga yang akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami percaya bahwa 90% yang ada pada kami Tuhan berkati. Tuhan ajar kami menjadi orang yang cakap dalam mengelola semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dari hati kami yang bersyukur kepadamu, dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan, kami bawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada setiap jemaat yang telah menerapkan protokol kesehatan selama mengikuti ibadah. Dan kami tetap mengingatkan kepada setiap jemaat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun jemaat berada. Vaksinasi massal untuk masyarakat umum dan anak-anak berusia 12-17 tahun akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juli dimulai dari pukul 1 siang sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Manado. Untuk orang dewasa diharapkan untuk membawa KTP asli dan anak-anak harus didampingi oleh orang tua dan membawa fotokopi kartu keluarga.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor admin berikut ini. Beberapa minggu terakhir ini sudah dengar info tentang Impact Generation kan? Seperti apa sih ibadahnya? Let's check it out! Seru kan ibadahnya? Yuk join bareng ibadah kita. Ingat ya, di jam 5 sore hanya di House of Love. So, see you guys. Impact Generation, love God, love people. Forever God is you and I. Together till the end of time. In my head, in my soul, my heart, my all. I know. Bapak Ibu mari bangkit berdiri bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Bapa, pada siang hari ini kami datang bersyukur kembali kepada-Mu Tuhan. Karena oleh anugerah dan kasih karunia kami bisa Tuhan masuk di bulan Juli, bulan yang baru di minggu yang pertama. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Sehingga sampai hari ini Bapa, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami, itu terbukti dalam hidup masing-masing pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga,
Bahkan kalau hari ini kami ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena firman-Mu sudah mengajar kami, firman-Mu Tuhan sudah menegur kami, firman-Mu Tuhan sudah menginsafkan kami, untuk kami kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk kami kembali kepada kebenaran-Mu Tuhan, sehingga waktu kami keluar dari tempat ini, kami dengan berani Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau baik bagi kami. Selama-lamanya Tuhan Engkau tetap baik bagi kami. Apapun keadaan yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kami tetap berkata, kami akan pegang firman Tuhan. Sebab janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab firman Tuhan dekat kepada kami, ada di mulut kami, ada di hati kami. Sebab itu biarlah setiap janji-janji-Mu, perkataan-perkataan-Mu itu terlaksana waktu kami deklarasikan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kesehatan Tuhan berikan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, umur yang panjang, perlindungan kuasa darah anak domba Allah, itu menjadi bagian ibu sekeluarga, bapak, anak-anak, cucu, bahkan seisi rumah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kami mengangkat tangan Tuhan dari tempat ini. Kami kirim firman Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kesembuhan secara total terjadi dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Apapun keadaan yang terjadi, kami tetap mau berkata, Engkau baik selama-lamanya. Engkau tetap baik bagi kami. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mengangkat Tuhan bangsa kami Indonesia. Indonesia Tuhan yang terdiri dari 34 provinsi. Kami mau berkata bahwa Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Karena Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada dalam rancangan-Mu. Seluruh pemerintahan yang ada, semua Tuhan berikan hikmat. Sehingga waktu mereka Tuhan menjalankan pemerintahan yang ada, benar-benar kuasa Allah turun. Roh takut akan Tuhan. Benar-benar hikmat-Mu Tuhan memenuhi dan melingkupi semua. Dari mulai presiden Tuhan, wakil presiden sampai seluruh jajaran pemerintahan di 34 provinsi yang ada. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Akan bangkit gereja Tuhan, akan bangkit Tuhan orang-orang percaya yang menjadi Tuhan saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan Engkau utus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota kami ada di tangan-Mu, kota kami ada di hati-Mu, kota kami ada dalam rencana-Mu. Sebab itu Tuhan, kami terus menopang wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pemerintahan yang ada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di kota kami, sebagaimana Tuhan kota kami dicanangkan sebagai kota yang menyembah Engkau. Benar-benar Tuhan terjadi lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga masyarakat yang ada bisa bersinergi dengan pemerintahan yang ada untuk melakukan apa yang menjadi program pemerintah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah, bersyukur buat kasih setia-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada-Mu di siang hari ini. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan, buka hatimu, angkat wajahmu, dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan bawa, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami yang melampaui segala akal. Itu menjadi milik kita semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kita naikkan pujian. Yesus memberkati. Shalom.